Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892356, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusuma Ningtyas, SIP SE.MM. 1. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Dalam bab ini, kita membahas pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita mulai dengan definisi manajerial dan pembahasan tentang hubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kita kemudian akan membahas teori perusahaan. Di sini kita mendiskusikan alasan adanya perusahaan dan fungsinya, mendefinisikan nilai perusahaan, membahas kendala-kendala yang diharapkan perusahaan, dan mempelajari keterbatasan teori perusahaan, termasuk yang disebut sebagai masalah pemilik pengelola atau prinsip agar. Kemudian kita mempelajari arti laba dengan membedakan antara laba ekonomi dan laba usaha, serta menganalisis kegunaannya dalam sistem perdagangan bebas. Berikutnya, kita mendiskusikan etika bisnis. Terakhir, kita akan membahas pentingnya memperkenalkan dimensi internasional ke dalam ekonomi manajerial untuk menggambarkan globalisasi produk dan distribusi saat ini. Juga pentingnya penggunaan internet sebagai sumber penting untuk mendapatkan informasi dan data bagi ekonomi manajerial. Dalam lampiran, kita akan meninjau kembali dasar-dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan atau equilibrium. 1.1 Ruang lingkup ekonomi manajerial. Dalam subbab ini, kita akan mendefinisikan fungsi ekonomi manajerial dan membahas hubungannya dengan teori ekonomi, ilmu keputusan manajemen, dan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan oleh figur 1-1. Masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja. Bisa di perusahaan yang mencari laba organisasi nirbala seperti rumah sakit atau universitas, atau badan pemerintah pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimalkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup, dengan keterbatasan sumber daya fisik, dokter, teknisi, perawat, peralatan, tempat tidur, dan anggaran. Tujuan sebuah universitas negeri mungkin adalah menyediakan pendidikan yang cukup bagi sebanyak mungkin mahasiswa dengan kendala fisik dan keuangan yang dihadapi. Sama halnya, badan pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan tertentu yang tidak dapat diberikan perusahaan bisnis secara efisien kepada sebanyak mungkin orang dengan biaya serendah mungkin. Untuk semua contoh ini, organisasi menghadapi masalah keputusan manajemen ketika berusaha mencapai tujuan atau maksud tersebut dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya. Tujuan dan kendala biasanya
berbeda dari satu kasus ke kasus lain, tetapi proses dasar pengambilan keputusannya adalah sama. Keterkaitan dengan teori ekonomi, suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Ekonomi makro sebaliknya adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat. Di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Meskipun teori ekonomi mikro perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial. Kondisi ekonomi makro secara umum seperti tingkat permintaan agregat, tingkat inflasi, dan tingkat bunga, di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentuan yang paling penting atau suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengkonsumsikan bahwa perusahaannya berusaha memaksimalkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Meskipun perusahaan merupakan tujuan-tujuan lainnya, model maksimalisasi laba secara tepat dapat memprediksi perilaku perusahaan, dan oleh karena itu kita menerima model tersebut. Jadi metodologi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat, dan bila memprediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi-asumsi yang dibuat. Keterlibatan dengan ilmu keputusan. Ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk menformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ekonometri kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data di dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Sebagai contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kualitas yang dimintaki untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut P, pendapatan konsumen Y,
dan harga komoditas lain yang berhubungannya, yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut PC dan PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal, model matematika sebagai berikut. Q sama dengan F buka kurung P, Y, PC, PS tutup kurung. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, PC, dan PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS, dan untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maksimalisasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menentukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis sebagai mendefinisikan pokok bahasa ekonomi manajerial dan fungsinya. Kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. 3 area fungsional tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas, yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Sambil mempelajari topik-topik ini disertai topik-topik lainnya, mahasiswa perlu memberikan perhatian khusus kepada proses pengembalian keputusan secara keseluruhan yang akan membawa perusahaan mencapai tujuannya, karena hal ini yang menjadi tujuan utama dari ekonomi manajerial. Singkatnya, ekonomi manajerial bukanlah studi atas banyak topik yang terpisah-pisah, melainkan penggunaan teori ekonomi dan perangkat ilmu manajemen untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien di dalam lingkungan bisnis tempat perusahaan itu beroperasi. Bila semua mahasiswa dalam mata kuliah ekonomi manajerial telah mengambil mata kuliah teori ekonomi mikro dan ekonomi makro, matematika ekonomi, dan ekonometer, serta berbagai area fungsional bisnis lainnya, mata kuliah ekonomi manajerial dapat difokuskan khusus untuk perannya sebagai pengintegrasi dan menyelaras dalam analisis proses pengambilan keputusan. Namun demikian, tidak semua mahasiswa telah mengambil mata kuliah tersebut di atas. Jadi, mata kuliah ekonomi manajerial selain menekankan pada proses pencapaian keputusan manajerial yang optimal, juga harus memuat berbagai teori dan perangkat yang dibentuk untuk membuat perusahaan manajerial yang
formal tersebut. Proses-proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial pada dasarnya adalah sama. Proses ini pada umumnya terdiri atas 5 tahap. 1. Menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. 2. Mendefinisikan permasalahan yang dianggap perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. 3. Mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. 4. Memilih solusi terbaik dan solusi-solusi yang tersedia. Dan kemudian 5. Mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses-proses ini secara direvolusi dengan adanya globalisasi ekonomi dunia dan penggunaan secara luas komputer dan teknologi informasi. 1.2 Teori perusahaan. Dalam subbab ini, pertama-tama kita akan mempelajari alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsi dasarnya. Kemudian kita akan mendefinisikan nilai perusahaan dan berbagai kendala di mana perusahaan tersebut beroperasi. Terakhir, kita akan mendiskusikan keterbatasan teori perusahaan. Sebab ini merupakan subbab yang paling penting karena teori perilaku perusahaan merupakan pusat dan tema untuk ekonomi manajerial. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsinya. Perusahaan firm adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksikan barang dan atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perorangan, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, persekutuan atau kemitraan, perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang, dan perorangan dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari sebuah barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba seperti penguruan tinggi swasta, rumah sakit, museum, dan yayasan. Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi perusahaan untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal tanah dan sumber daya lainnya untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, perusahaan biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih mudah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi perusahaan maupun pekerja dan pemilik sumber daya yang lain. Perusahaan ada guna menghemat biaya transaksi semacam itu dengan menginternalisasi berbagai transaksi, yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan. Perusahaan juga menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah lain yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. Akan tetapi, perusahaan tidak terus berkembang menjadi besar secara tak terhingga oleh karena keterbatasan kemampuan manajemen untuk mengontrol dan mengoperasikan perusahaan secara efektif. Ketika perusahaan menjadi semakin besar, memang benar bahwa sampai pada suatu titik tertentu perusahaan dapat mengatasi berbagai kelemahan internal karena besarnya perusahaan atau skala disekonomis dengan mendirikan sejumlah definisi semiontonol, yaitu dengan desentralisasi,
Namun akhirnya meningkatnya lalu lintas komunikasi yang timbul ditambah dengan semakin jauh jangka antara manajemen tingkat atau dengan operasi pada setiap divisi, menimbulkan skala disekonomis yang membatasi pertumbuhan perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan akan mencapai titik di mana biaya yang menyediakan pelayanan tambahan dari dalam perusahaan melebihi biaya untuk membeli pelayanan ini dari perusahaan lain. Contohnya adalah jasa yang bersifat sangat teknis, hukum medis, dan teknik yang tidak setiap saat dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi perusahaan oleh karena itu adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya pekerjaan dan pemilik modal tanah dan bahan mentah kemudian menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya yang lain tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian, lengkap sudah aliran sirkuler aktivitas ekonomi tersebut dalam proses memasok barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Perusahaan menyediakan pekerja kepada pekerja dan membayar pajak yang digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa seperti pertahanan nasional, pendidikan, dan pencegahan kebakaran yang tidak dapat disediakan oleh perusahaan atau tidak dapat disediakan sefisien bila disediakan oleh pemerintah. Tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah maksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi berdasarkan pengamatan perusahaan seringkali mengorbankan laba jarak pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, pembelian peralatan baru, dan peningkatan kegiatan promosi karena baik keuntungan jarak pendek maupun jangka panjang sangat penting. Teori perusahaan sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus diskontokkan dengan nilai sekarang karena nilai 1 rupiah atau 1 dolar keuntungan di masa depan lebih kecil daripada nilai 1 rupiah atau 1 dolar. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Kita telah melihat di atas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari keterbatasan ketersediaan input-input penting, khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan yang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik oleh terlalu sempit dan tidak realistis
Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalisasi penjualan, memaksimalisasi utilitas manajemen, dan perilaku pemuasan. Menurut model maksimisasi penjualan yang dikenalkan oleh William Baumol dan yang lain, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi bukan antara gaji dan laba. Akan tetapi, penelitian yang lebih baru menunjukkan hal sebaliknya. Oliver Williamson dan yang lainnya memperkenalkan model maksimisasi utilitas manajemen yang mempostulatkan bahwa dengan datangnya perusahaan modern yang berdampak pada pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan, manajer lebih tertarik ke maksimuman kepuasan atau utilitas mereka, tingkat kontrak perusahaan, kantor yang mewah, dan lain-lain daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hal ini dinyatakan sebagai masalah. 1.3 Sifat dan fungsi laba. Dalam subbab ini, kita membahas sifat dan fungsi laba. Kita membedakan antara laba usaha dan laba ekonomi, menyajikan beberapa teori tentang laba dan mempelajari fungsi laba dalam perekonomian persaingan bebas. Laba usaha versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya ekplisis atau biaya akuntansi perusahaan. Bila ekplisis adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun, bagi seorang ekonomi, laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisis dan biaya implisis. Biaya implisis mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksi sendiri. Teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama dan berbedaan semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun acara hubungan dengan laba perusahaan formasi, perlengkapan kantor, dan industri teknologi tinggi yang lain. Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan perbedaan ini adalah: 1. Teori laba dalam menghadapi resiko. 2. Teori laba karena pergesekan. 3. Teori laba monopoli. 4. Teori laba inovasi. 5. Teori laba efisien manajerial. Fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output, dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan yang efisiennya di atas rata-rata,
laba merupakan ganjaran dari efisien yang lebih besar, termasuk sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan. Yang pasti, sistem laba tidaklah sempurna, dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalan sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu mengatur harga yang dikenakan terhadap listrik oleh perusahaan-perusahaan dia kebutuhan publik untuk sekadar pengembalian normal atau investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dari polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukan. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah membuat yang paling efisien dari alokasi sumber daya yang tersedia di masyarakat Uni Soviet dahulu dan Republik Rakyat Cina, di mana laba tidak diperoleh partai yang berkuasa menjalankan fungsi ini dengan tidak efisien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.